Perkenalkan, nama saya Sweti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Balikpapan. Saya juga termasuk pemerhati hukum. Saya ingin mengetahui beberapa isu-isu terkait dengan isu yang terjadi di Balikpapan ini. Oke, selamat malam Mbak Sweti ya. Ya. Saya April, ya juga bisa dibilang lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan pada tahun 2016 dan saat ini sedang menempuh perkuliahan pasca sarjana di Universitas Mataul Anwar, Banten. Sekarang sudah semester 3. Kebetulan profesi saya sebagai avokat dan konsultan hukum. Untuk mengenai kasus-kasus yang ada di Balikpapan, mungkin yang lagi tinggi-tingginya ini mungkin kasus perceraian yang di Kota Balikpapan, seperti itu Pak. Terkait kasus perceraian, saya ingin menanyakan menurut Mas Tapri sendiri nih selaku advokat dan pengacara, apakah sering menangani kasus perceraian di Kota Balikpapan? Oke, menarik pertanyaannya. Kalau untuk kasus perceraian di Kota Balikpapan itu, saya di tahun 2024 ini sudah mungkin 10 kasus yang saya tangani. Yang pertama mungkin kasus cerai talak, itu dari pihak laki-laki yang mengajukan maupun cerai gugat dari pihak perempuan yang mengajukan. Dari 10 itu ya mungkin unik-unik permasalahannya yang timbul seperti itu. Kalau tingkat perceraian di Kota Balikpapan ini pada tahun 2024 ini menurut yang Mas Tapril tangani itu ada beberapa ratus perkara gitu kan? Kalau untuk kasus perceraian sendiri di Kota Balikpapan di tahun 2024 ini sudah 1.600 lebih Pak. Mungkin itu dari cerai talak, dari cerai gugat maupun dari penetapan ahli waris ya. Mungkin ada sekitar 1.500-an itu kasus perceraian seperti itu. Yang kemarin dari ketua pengadilan sendiri menyampaikan berstatement tingkat kasus perceraian di Kota Balikpapan ini dasarnya mungkin dari perkara judi online. Yang kedua mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga mungkin perselingkuhan. Kenapa judi online di urutan nomor 1? Ya mungkin itu dasar-dasar dari kasus perceraian di Kota Balikpapan ini meningkat. Yang itu menjadi dasar perceraian meningkat di Kota Balikpapan seperti itu sampai 1.500 lah di Kota Balikpapan di tahun 2024. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Untuk Mas Tapril sendiri, pernah menangani kasus perceraian yang seperti apa selama menjalani profesi sebagai advokat? Oke, kalau saya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini saya sudah menjalani profesi avokat selama 4 tahun. Saya mulai PKPA, ya pendidikan profesi avokat dan ujian itu tahun 2020 sampai saya dilantik menjadi profesi avokat ini di tahun 2022. Untuk kasus perceraian sendiri, saya menangani ini mungkin sudah ada sekitar ratusan lah. Cuma untuk di tahun 2024 ini 10 kasus saya tangani. Dari kasus saya sih mungkin menarik Mbak. Yang saya tangani ada dari kasus cerai talak karena yang pertama itu pihak laki-lakinya menggugat perempuannya, pihak perempuan. Karena yang pertama alasannya dia menggugat itu yang pertama mungkin karena dia mau izin poligami. Nah itu yang menarik lah, yang dia mau berpoligami mungkin dari pihak istri tidak mengizinkan, makanya dasarnya dia cerai talak itu seperti itu. Yang kedua mungkin dari istri atau suaminya tidak mempunyai anak. Yang ketiga mungkin mengenai perselingkuhan yang dialami si suami seperti itu. Jadi istrinya selingkuh, suaminya tidak terima, ya makanya menjadikan dasar cerai talak. Dan mungkin ada juga cerai gugat yang saya alami dari 10 kasus saya tangani tahun ini. Mungkin cerai gugat itu yang pertama saya nanganin karena si suami dari pihak si perempuan mengajukan suaminya berselingkuh sampai 5 kali dengan wanita ladies club di Kota Balikpapan. Nah itu yang mungkin menjadi dasar si pihak perempuan mengajukan perceraian. Nah kita sebut aja namanya cerai gugat. Nah itu pun sudah dikasih permohonan maaf yang sekali 2 kali, tapi akhirnya si suami tidak bisa menempuh itu dan tetap berselingkuh dengan wanita-wanita ladies club yang ada di Kota Balikpapan. Makanya si pihak perempuan juga melakukan perceraian. Yang kedua mungkin cerai gugat berdasarkan dan juga disatukan bersama dengan nafkah anak. Nah cerai gugat itu harus bisa kita buktikan di persidangan Mbak.
cerai gugat, ada buktinya unsur-unsurnya terpenuhi menurut kompilasi hukum Islam, itu mungkin KDRT, perselingkuhan atau judi online, ya kan, yang dialami sama pihak laki-laki. Mungkin juga mengenai nafkah anak, karena nafkah anak itu wajib apabila dia berpisah, tapi tetap si pihak laki-laki atau si ayahnya itu memberikan nafkah anak kepada anak-anaknya sampai dia usia 21 tahun. Nah, habis dari itu apa dasarnya untuk memberikan nafkah anak itu? Dengan kita di persidangan kita melampirkan namanya slip gaji. Nah, slip gaji itu biasanya dari bukti transfer atau bukti-bukti per bulannya si pihak laki-laki memberikan ke pihak perempuan, itu bisa kita jadikan dasar buktinya. Nah, apabila itu tidak terpenuhi, nah kita bisa juga meminta nafkah lampau. Nafkah lampau itu apabila dia selama dia menikah tapi dia tidak pernah dinafkahi, dan kita mintakan nafkah lampau itu ke persidangan di pengadilan agama. Habis itu juga kita bisa mintakan nafkah mut'ah dan nafkah masa idah, seperti itu, Mbak. Itu yang saya tanganin sih kemarin, baru-baru ini saya menangani kasus cerai gugat bersamaan dengan juga kita mintakan nafkah anak, dan itu dikabulkan majelis hakim. Per bulannya dituntut 10 juta untuk kedua orang anaknya, yang gajinya si pihak laki-laki ini itu 20 juta. Kita bisa menyampaikan, membuktikan di persidangan berdasarkan sidang agenda pembuktian dengan slip gajinya tersebut 20 juta per bulan, dan diputusnya 10 juta per bulan untuk menafkahi kedua anak tersebut. Itu mungkin kasus yang saya kemarin baru tangani, seperti itu, Mbak. Sungguh menarik ya kasus-kasus yang pernah Bang Tampil tangani. Saya pernah dengar nih Bang, ada sebagian oknum pengacara tidak mau mengambil kasus perceraian di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Nah, seperti apa pandangan Bang Tampil mengenai sudut pandang itu? Kalau untuk sudut pandang itu sih, Mbak, saya juga pernah dengar beberapa oknum pengacara yang tidak mau mengambil kasus di pengadilan agama ataupun di kasus pengadilan negeri Balikpapan. Ya, dari berbicara mendengar tersebut dari oknum pengacara, mungkin sebagian itu yang pertama kita kembali lagi di fee lawyer yang Pak, fee itu untuk jasanya lawyer mungkin tidak cocok. Jadi si pihak oknum ini tidak mau mengambil di kasus di pengadilan agama atau di pengadilan negeri Balikpapan. Nah, yang kedua mungkin kurangnya bukti-bukti. Nah, jadi si pihak oknum ini berhak menolak untuk memutus perkara tersebut atau mengambil perkara tersebut, karena kurangnya bukti itu takutnya kita mengajukan tapi nanti endingnya pasti itu ditolak karena kurangnya bukti tersebut. Yang ketiga mungkin ada sebagian pengacara juga, oknum pengacara sebagian yang memang tidak mau mengambil di pengadilan negeri di pengadilan agama Balikpapan karena menurut dia menceraikan itu dalam arti gini, Mbak, tidak mau lah menceraikan, tapi pengen itu menyatukan. Karena saya pernah mendengar pepatah yang bagus dari senior pengacara saya, lebih baik menyatukan daripada memisahkan, seperti itu. Jadi dia mungkin dia pengen menyatukan tapi tidak mau memisahkan, makanya dia menolak. Nah, mungkin ujung-ujungnya ke mediasi, seperti itu. Dan juga untuk pengadilan negeri Balikpapan juga mungkin itu tidak ada titik temu atau seperti apa, jadi dia berhak untuk menolak, seperti itu, Pak. Itu menurut pandangan saya sebagai advokat di Balikpapan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang Tampil sebagai advokat nih yang pernah atau sudah sering menangani kasus perceraian, apakah perceraian bisa langsung menuntut harta gono gini? Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Suwinti tadi, untuk perceraian juga bisa dilakukan juga langsung dengan harta gono gini, juga dimasukkan dalam perkara tersebut. Mungkin gugatan harta bersama atau harta gono gini dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian khusus untuk perkara di pengadilan agama. Sedangkan di pengadilan negeri pengadilan negeri atau di pengadilan negeri Balikpapan, gugatan harta bersama atau gono gini hanya bisa diajukan setelah akta cerai keluar dari Dikduk Capil. Nah, jika merujuk pada ketentuan hukum yaitu pasal 197 kompilasi hukum Islam, ya kan, atau jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1448 K/SIP/1974 menjelaskan jika seseorang mantan istri atau janda yang kita sebutnya, atau mantan suami atau duda, masing-masing berhak mendapatkan setengah atau seperdua dari harta bersama atau gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya, apakah gugatan harta bersama gono gini dapat digabungkan dengan gugatan perceraian? Tujuannya agar efektif sih, Mbak, dan tidak terlalu memakan waktu lama dalam bersengketa nantinya, dan sesuai
dengan Mahkamah Agung mengatur tentang penggabungan gugatan tersebut atau perceraian dengan pembagian harta gono gini sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun, SEMA itu kita bisa sebut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015. Nah, kalau kita berbicara aturan di pengadilan agama, jika merujuk pada ketentuan di pengadilan agama khusus untuk di pengadilan agama, maka gugatan perceraian dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama atau gono gini dengan alasan hukumnya yaitu pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu mungkin seperti itu kilasan yang saya bisa sampaikan. Nah, kalau untuk aturan di pengadilan negeri, Mbak, mungkin jika merujuk pada praktek di pengadilan negeri, maka gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan permintaan harta bersama atau gono gini. Adapun rujukan hukumnya yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 913 SIP garing 1982 tanggal 21 Mei 1983, ya kan, yang pada prinsipnya menyatakan gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda atau perkawinan. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, kalau untuk saat ini apakah Bang Tampil mempunyai kasus perceraian yang diajukan bersama-sama dengan harta gono? Ya, kalau ini mungkin saya juga langsung bercerita mengenai kasus yang saya ambil atau saya tangani. Kebetulan saya kemarin sudah melakukan ini ada putusan Pengadilan Agama Balikpapan ya kan, mengenai perceraian habis itu digabungkan dengan harta bersama atau gono gini dengan putusan nomor 623 garing PDTG garing 2024 garing PA Balikpapan. Nah, ini sudah berkekuatan hukum tetap dan di sini si pihak istri yang melakukan gugatan perceraian atau cerai gugat bersama-sama dengan harta bersama. Kebetulan di sini saya di pihak klien laki-laki, saya di pihak tergugat mendampingi si pihak laki-laki juga untuk mengajukan bantahan terhadap gugatan tersebut, gugatan perceraian, tapi tetap pada putusannya hartanya tetap dibagi dua seperti itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin seperti itu, Mbak Swinti. Oke, baik, terima kasih Bang Tampil atas kesempatan kali ini sudah menjelaskan terkait dengan isu-isu yang pernah Abang tangani selaku pengacara atau advokat. Saya mulai paham mengenai kasus-kasus perkawinan, saya mulai paham. Terima kasih atas ilmu atau sharing-sharing ini. Semoga kedepannya bisa komunikasi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kembali Mbak Swinti udah menanyakan atau kita berbagi informasi tentang pengalaman saya di dunia profesi advokat dan juga saya menjelaskan tentang kasus-kasus perkara perceraian dan perkawinan yang pernah saya tangani. Semoga bermanfaat juga untuk kedepannya sebagai pemerhati hukum Kota Balikpapan juga. Ya, semoga semuanya dari penonton yang ada di YouTube ini juga bisa mungkin bisa memahami juga lah proses perceraian itu seperti apa. Dan juga ada dua tipe perceraian yang bisa dilakukan. Yang pertama cerai talak yang bisa dilakukan dari pihak laki-laki, yang kedua cerai gugat. Ya, itu aja sih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Swinti juga yang sebagai pemerhati hukum Kota Balikpapan. Yang kedua, terima kasih kepada Dr. Firman sebagai dosen saya yang telah mengajarkan banyak sekali ilmu tentang pengujian peraturan perundang-undangan dan juga tentang bagaimana podcast ini bisa dilakukan seperti itu. Terima kasih.